Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Nugraha dari Prodi Manajemen yang akan membuat sebuah video pembelajaran dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irvia selaku dosen mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan tugas ini kepada mahasiswanya, karena dengan tugas ini pun kita dapat belajar mandiri untuk materi-materi yang telah diberikan. Nah, salah satu judul materi yang akan saya presentasikan yaitu penerapan fungsi linier pada fungsi permintaan dan penawaran. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan fungsi linier. Jadi, fungsi linier adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linier. Nah, inilah contoh bentuk persamaan garis lurus atau fungsi linier. Nah, ini ada beberapa penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi dan bisnis. Ada keseimbangan pasar dua macam produk, ada pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, ada juga fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, tapi yang akan saya bahas yaitu mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, saya juga akan membahas mengenai pengertian fungsi penawaran dan permintaan. Di sini ada dua perbedaan ya, penawaran dan permintaan. Kalau penawaran biasanya sih banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Jadi kayak misalkan sales gitu. Terus kalau permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang ingin diminta konsumen dengan kemungkinan tingkat harga dan waktu tertentu. Ini biasanya pembelian. Kalau misalkan di perusahaan retail, kebetulan saya juga kerja di perusahaan retail di Idlemat, bagian marketing. Jadi penawaran sama permintaan ini selalu berkaitan. Kayak misalkan di Idlemat itu sesionalnya biasanya ada sesional permintaan kayak buku tulis, peralatan sekolah. Nah, itu kan biasanya adanya di bulan Juli ya. Nah, di bulan Juli itu karena permintaan konsumen banyak, jadi mau nggak mau perusahaan pun menyiapkan stok. Nah, stoknya ini kan kita beli dari produsen atau distributor. Nah, ini kan pembelian ini kita beli secara tempo dengan jangka waktu dan harga tertentu begitu. Jadi dengan ada stok barang dengan pembeliannya secara tempo, nah kita pun bisa jual barang kita kepada konsumen dengan secara cash. Jadi nanti pembayaran ke distributornya bisa 30 hari atau 60 hari ke depan begitu.
Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi penawaran. Fungsi penawaran biasanya menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijualnya. Jadi kalau misalnya kita mau beli barang dengan jumlah kuantiti misalnya 1 lusin sama pembelian 10 lusin. Nah, itu biasanya harganya berbeda. Makanya kita harus minta penawaran dulu harga kuantitinya yang kita beli berapa. Jadi nanti untuk menentukan harga yang akan kita keluarkan untuk membayar ke suatu produsen. Nah, untuk fungsi permintaan yaitu hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Biasanya permintaan ini kan ya ada kualitasnya. Misalkan untuk barang tertentu dengan kualitas A harganya sekian, untuk permintaan kualitas barangnya B sekian. Nah, ini biasanya yang membedakan harga beli atau harga jualnya. Seperti itu. Di dalam bisnis jual beli pasti ada yang namanya hukum penawaran dan ada juga hukum permintaan. Jadi ini selalu berkaitan. Nah, untuk maksudnya itu hukum penawaran, jika harga naik maka penawaran akan naik, dan apabila harga turun maka penawaran juga turun. Ya kayak misalnya sebelumnya kan ada minyak goreng tuh, harga stabilnya misalnya 22.000 yang isi 2 liter. Tapi karena ada ketentuan dari pemerintah, harga jual minyak goreng harus 35.000 untuk yang ukuran 2 liter. Jadi mau nggak mau semuanya harga kita naikkan, menyesuaikan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, untuk hukum permintaan pun naik turunnya harga akan menjadi penentu permintaan. Ya kalau misalnya barangnya naik, kayak misalnya tadi minyak, ya biasanya rumah makan biasa beli satu hari 10 piece. Ya karena harganya naik, mau nggak mau pemakaian pun jadi berkurang karena menyesuaikan budget misalnya pengeluarannya. Jadi yang tadinya 10 per hari bisa jadi 6 karena menyesuaikan harga jualnya juga, harga belinya gitu. Nah, ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada sekitar 5 unsur. Ada harga barang atau jasa yang berubah, harga barang lainnya juga berubah, besaran pendapatannya masyarakat, terus ada pendistribusian pendapatan, ada juga model kesukaan masyarakat. Nah, inilah beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan yang harus kita update terus begitu. Nah, kalau ini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Misalnya ada harga barang berubah, ada perkiraan harga di masa depan yang akan datang berubah juga. Kebijakan pemerintah yang tadi saya sebutkan juga harga minyak itu.
plusnya banyaknya penjual konsumen atau produsen, jadi saingan. Misalnya ada juga bencana alam dan lain-lainnya gitu. Cukup sekian presentasi saya mengenai penerapan fungsi linear pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Irvia. Semoga presentasi saya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak juga. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.